Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, tips and trick seputar komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita menginstal ulang Windows 8.1 ya. Jadi ini ada ceritanya, ada pasien ya, pasien yang mengeluh bahwa Windowsnya itu kok lemot, laptopnya dirasa lemot. Setelah dicek ternyata dia memakai Windows 10 ya. Ini Windows 10 nya Windows 10 dengan RAM yang pas-pasan, RAM-nya cuma 2 GB ya. Ya bagaimana nggak berat, sangat berat lah kalau RAM-nya 2 GB diinstal dengan Windows 10. Dia minta bagaimana caranya ya, dia minta bagaimana caranya supaya laptop ini menjadi lebih ringan ya. Kemudian saya tanya kepada dia, apakah harus menginstalnya dengan Windows 10? Dia bilang tidak. Kalau memang tidak diharuskan, lebih baik menggunakan Windows 8. Atau kalau mau mempertahankan Windowsnya dengan Windows 10 ya, RAM-nya harus dinaikkan paling nggak 4 GB lah ya. Tapi karena dia memilihnya tidak mengganti RAM atau tidak menambah RAM, maka dia pun memilihnya ya sudahlah, diinstal dengan Windows 8 saja. Yang penting aplikasi-aplikasinya itu bisa support dan bisa dengan aplikasi yang baru gitu ya. Oke, nggak masalah. Pakai Windows 8 pun aplikasi-aplikasi terbaru itu masih bisa diinstal di dalamnya ya. Jadi ini penampakan Windows 10 nya ya. Ya ini Windows 10 nya. Jadi yang paling penting untuk kita perhatikan sebelum kita menginstal ke Windows 8 atau Windows apa saja ya, ini yang paling penting kita perhatikan adalah memindahkan data-data yang ada di C. Kenapa? Karena kalau data-data yang ada di C tidak dipindahkan, maka data-data tersebut akan hilang. Karena di C itu nanti akan kita format, akan kita hapus, yang efeknya itu akan menghilangkan semua aplikasi dan semua data yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita harus memindahkan seluruh data yang ada di drive C untuk kita pindahkan ke drive D kalau ada. Atau kalau di situ cuma ada drive C doang, ya kita pindahkan data-data itu ke hard disk eksternal atau ke flash disk kalau flash disk itu masih muat. Jadi langkahnya adalah seperti ini. Kita memindahkan data dulu, kita explore dulu ya. Kita buka, nah seperti ini. Kita jadikan dua bagian aja biar gampang ya. Ini C-nya misalkan, dan ini kita buka lagi, open in new window. Jadi ini adalah yang kedua, ini adalah tempat untuk meletakkan data pindahan dari C. Yang sebelah kiri ini kita buka C, asal data itu, dan kemudian yang di D ini adalah tempat untuk meletakkan data-data yang akan kita pindahkan. Jadi di disk PC ini kita pilih C ya. Jadi yang namanya C ini bukan hanya ini ya. Yang namanya C adalah drive C ini adalah dari tulisan lokal disk C ini ke atas ya. Ini disebutnya sebagai drive C. Kadang-kadang kita juga lupa atau mungkin nggak tahu ya bahwa yang namanya C ya ini saja. Ketika ditanya apakah data-datanya sudah dipindahkan ke drive lain, dia bilang sudah. Kemudian saya cek ternyata masih banyak data-data yang ada di desktop, di my dokumen, di download dan lain-lain yang padahal itu adalah milik C. Ya, jadi harus kita pindahkan dulu seluruh ini ya, dari lokal disk C ini ke atas ini miliknya milik wilayah C. Harus kita pindahkan ke tempat lain. Di sini ada tempat lain misalkan storage-nya gitu ya. Kalau ini masih muat, kita lihat dulu. Nah kemungkinan ini masih muat ya, masih banyak. Kalau ini masih muat, ya kita
pindahkan ke sini. Kita kasih nama saja, misalkan kita bikin folder baru namanya ya. Foldernya namanya apa saja lah, terserah. Kalau misalkan kita kasih nama backup data, backup data, misalkan ini tanggal 6 ya, tulis aja 06/03/2022. Nah di sini ya, nanti kita akan pindahkan ke drive E dengan nama foldernya adalah backup data 06/03/2022 ya. Kita akan tempatkan di sini. Nah, oke, kita mulai. Kita mulai dari atas dulu ya, dari desktop ya. Desktop ya, semua data yang ada di desktop yang penting-penting saja ya. Kalau memang dirasa nggak penting ya nggak usah dipindahkan, nggak masalah. Dan yang dipindahkan itu adalah datanya saja. Aplikasi tidak perlu dipindahkan, karena aplikasi ketika nanti dipindahkan pun kemudian di running di Windows yang baru ya, Windows 8 misalkan, itu nggak akan bisa berjalan ya. Jadi nanti aplikasi itu kita nggak usah pindahkan, nanti kita install kembali aplikasi-aplikasi yang tadinya ada di Windows 10 tadi ya. Ini di sini ada data ini ya, ini SP merah, kita cut saja ya, kita cut kemudian kita paste di sini ya, seperti itu prosesnya. Ini ada MPG, kita cut saja, paste di sini. Nah ini ada Dino, nah, kita cut, ya, kita cut saja, kita paste di sini. Ini ada juga logo Alt-Icon, kalau ada lagi kita tekan tombol kontrol pada keyboard ya, kita klik yang kita pilih, jangan dilepaskan tombol ada di keyboard, tombol kontrolnya ya. Kemudian kita pilih cut, kita pindahkan di sini, kita tempel di sini. Nah ini kalau ini memang perlu, pindahkan saja. Ini kita pindahkan. Nah seperti itu. Kemudian yang ada di download ya, ada di download ini juga kita pindahkan ya. Yang tadi kita kasih nama desktop ya, kasih nama aja desktop, DESKTOP ya, desktop ya. Dan tadi file-file tadi gitu kita pindahkan ke folder folder bernama desktop itu. Kita cut lagi di sini, pindahkan ke sini ya, desktop, biar kita gampang kalau mencarinya lagi ya. Paste. Nah sekarang di desktop kita buat file baru yang namanya adalah downloads. Kita ketik ada download sesuai dengan file asal yang akan kita pindahkan. Nah downloads di sini kita buka, dan ini adalah file-file downloadnya ya. Kalau itu dirasa perlu semuanya, kalau perlu semuanya kita pindahkan saja. Kita klik Ctrl A ya, Ctrl A kita pilih. Nah ini nggak perlu nih, ini berat, ini nggak usah berat, ini terlalu gede, nggak usah dipindahkan ya. Yang data-data saja yang penting-penting, yang aplikasi nggak usah ya. Ini kita cut di sini, kita paste di sini, kita paste. Seperti itu prosesnya. Nah akan pindah semua kecuali yang tidak kita pindahkan. Kemudian ini kita klik backup, apa namanya, tanda panah ke kiri ya, back to ya, nah, back to. Kemudian kita klik lagi new folder, dan kita bikin nama apa, misalkan dokumen di sini ya. Ya dokumen, kita kasih nama documents ya gitu. Kemudian kita buka folder tadi dokumen, dan kita buka folder asalnya dokumen itu. Nah ini ada beberapa yang akan kita pindahkan. Kita klik kanan, ketik apa, tekan tombol kontrol, kemudian tombol A ya. Kemudian yang tidak kita pindahkan kita
klik juga di sini ya. Jadi ada tiga yang akan kita pindahkan. Kita klik kanan, kita pilih cut dan kita paste di sini. Nah, ini semakin besar ukuran data yang kita pindahkan, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk memindahkan data tersebut ya. Jadi bukan banyaknya file yang akan kita pindahkan yang membuat lama, tetapi besarnya ukuran dari file tersebut yang kita pindahkan. Bisa jadi 10 file lebih cepat dipindahkan daripada satu file, manakala 10 file tersebut totalnya ukurannya lebih kecil daripada satu file yang ukurannya lebih besar. Jadi begitu ya. Jadi yang namanya banyaknya data itu lama dan tidaknya perpindahan data itu bukan ditentukan oleh banyaknya data, tapi besarnya data ya, total besarnya data. Saya bilang tadi itu 10 file yang akan kita pindahkan belum tentu lebih lama ya daripada satu file yang akan kita pindahkan. Kalau 10 file itu ternyata ukurannya lebih kecil daripada satu file itu, maka akan lebih lama yang satu file itu. Nah, ini cuma 3 file ya, tapi lamanya melebihi dari data-data yang ada di download tadi ya, berarti ini filenya lebih besar daripada download tadi ya. Kemudian di sini ada folder namanya pictures ya. Kalau di sini ada yang mau kita pindahkan, silahkan dipindahkan. Tapi kalau nggak perlu ya nggak perlu, nggak usah. Nah di sini nggak ada ya. Kemudian di sini ada namanya backup dari download ya. Nah ini kita pindahkan. Nah ini kita pindahkan juga dengan folder yang sama ya, dengan nama folder yang sama ya. Backup dari download ya. Kita bikin folder lagi namanya new folder ya. Kemudian kita yang ini kita pindahkan langsung ya, kita cut nih kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya kita bikin baru di sini bikin baru dulu namanya backup dari download. Ketik aja backup dari download. Nah ini isinya, kita Ctrl A ya, kalau memang itu perlu semua untuk kita pindahkan ya, begitu caranya. Kita tinggal klik kanan lagi dan kita cut, kita masukkan ke backup dari download, kita paste. Nah ini banyak data tapi lebih cepat dari yang tadi ya. Ini filenya banyak tetapi lebih cepat perpindahannya karena ukurannya lebih kecil ya. Ini MBK aja. Nah ini MBK, kalau bisa kita pindahkan, kalau enggak nggak usah. Nah kemudian SP merah ya, ini nggak usah. Nah kemudian kita turun ke bawah ini ya. Turun ke bawah ada di sini 3D object, kalau di sini ada pindahkan. Desktop kalau ada tadi sudah kita pindahkan ya. Dokumen sudah kita pindahkan tadi, download sudah kita pindahkan. Kemudian musik kalau ada kita pindahkan, kalau nggak ada nggak usah. Nah picture kalau ada kita pindahkan, kalau nggak ada nggak perlu. Dan di video ya ini nggak ada. Nah, kemudian kita juga ke C, siapa tahu di C itu ada. Nah, di C itu ternyata tidak ada data ya. Ya tidak ada data yang perlu kita pindah nih. Jadi semua data yang ada di C ya, baik yang dari download, dari desktop, dari dokumen dan dari download ya, ini sudah semuanya kita pindahkan ke drive E ya. Di sini namanya storage E ya, dia namakan storage E. Dan kita klik back to ya, di sini ada backup data 060322 yang ukurannya 8,29 GB. Jadi kalau dia bertanya kok data-data saya pada nggak ada, nah kita jawab datanya sudah saya pindahkan ke drive E dengan nama folder backup data 0603/2022 gitu ya. Jadi ini semuanya sudah kita pindahkan. Sekarang kita close,
ya, kita ingat-ingat ya nama dari folder drive tadi ya. Kemudian kita ini yang dia hapus ini kita recycle bin-nya kita empty saja. Nah, empty saja. Kemudian kita itu akan menginstal Windows 8 ya. Jadi menurunkan. Sedangkan kita posisi sekarang ini berada di Windows 10. Dan kita nanti akan menggunakan DLC boot yang ada di sini ini. Yang ada di flash disk ini untuk menjalankan sistem operasi emergensinya ya. Jadi nanti akan diinstal dari sini, bukan diinstal dari sini ya. Kita akan menggunakan DLC boot ini sebagai sistem operasi sementara ya, untuk menginstal Windows 8 tadi. Sedangkan file Windows 8 tadi itu yang akan kita install itu ada di hard disk eksternal saya nih ya. Hard disk eksternal ya. Jadi kita butuh dua, flash disk dan hard disk eksternal. Flash disknya berisi DLC boot dan hard disk eksternalnya ini berisi file ISO Windows 8-nya ada di sini. Oke, kita mulai saja ya. Karena kita posisinya sedang berada di Windows 10, maka yang kita lakukan adalah kita klik tombol start menu ini ya. Kemudian kita pilih power dan kita pilih restart ya, jangan pilih shutdown ya, kita pilih restart. Dan nanti setelah itu kita persiapkan jari kita untuk menekan F2. Karena ini laptopnya merek Asus, maka kita pencet F2, tekan F2 ya. Kebanyakan memang ditekannya dengan F2, tapi ada beberapa laptop ya, misalkan HP dan compact, itu untuk masuk BIOSnya itu kita tekan F10. Atau pada PC itu umumnya kita tekan tombol del atau tombol delete ya. Ini Windows ini laptopnya merek Asus. Jadi setelah kita klik restart ya, bila restart, kemudian kita colokkan flash disknya sebelum restartnya selesai ya. Kemudian kita siapkan jari kita untuk menekan F2. Kita mulai. Kita klik restart dulu. Klik. Kita colokkan flash disknya. Kita colokkan flash disknya. Kemudian kita siapkan jari kita untuk menekan F2. Nanti kalau sudah gambarnya menghilang, kita tekan F2 ya. Nah, kita tekan F2. Siap-siap untuk menekan F2 dari awal. Nah, kita pencet F2. Nah, tekan F2. Nah, kita masuk ke settingan BIOS. Jadi yang paling penting kita perhatikan adalah men-setting ukuran mengatur settingan BIOS maksudnya. Yang paling pertama kita setting adalah di advance itu SATA configuration-nya. Ya. Di sini ada SATA configuration, kita enter. Di sini AHCI ya. Ya, kalau untuk Windows 8, Windows 10 pilihlah AHCI ya. Dan kebetulan memang di sini cuma ada AHCI ya. Ya, jadi ini support untuk Windows 7, Windows 8, 10 dan 11. Kalau untuk Windows XP dia nggak bakalan support karena nggak ada pilihan IDE ya. AHCI kita pilih. Kalau di situ di teman-teman ada dua, pilihlah AHCI. Kemudian kita pilih juga, kita geser ke kanan keyboardnya itu dengan tanda panah yang ke kanan ya. Nah, kita pilih bootnya. Bootnya karena kita akan menggunakan flash disk sebagai sistem operasi emergensinya ya, maka kita pilih di sininya adalah hard drive BBS, prioritasnya adalah kita pilih, di enter dulu, pilihlah general USB flash disk ya. Ya, flash disknya kita pilih pada urutan pertama gitu ya. Kemudian kita klik kita tekan escape lagi, tombol ESC ini ya. Kemudian urutan-urutan bootnya ini
kita enter yang option satunya itu dan kita pilih general USB flash disk. Nah, di sini ya, boot optionnya sudah seperti itu. Oke, diingat-ingat ya, itu yang paling penting untuk dilakukan. Kemudian security nggak perlu, save dan exit ya perlu ya. Di sini kalau di sini urut-urutannya sudah betul, kita langsung enter saja. Tapi kalau belum betul misalkan, atau kita mau memilih urutan-urutan bootnya dari sini pun bisa ya. Ya, kita turunkan ke bawah. Nah, kita mau langsung kita enter, nanti langsung masuk ke general USB flash disk bootnya itu. Nah, oke, kita langsung enter saja. Atau kalau tadi yakin sudah yakin tadi sudah urut ya, kita langsung save change dan exit, kemudian kita enter. Tapi kalau belum yakin, kita turunkan ke bawah aja sini, kita pencet enter. Kita pencet enter ya, enter, maka dia akan masuk boot melalui flash disk. Ini yang namanya DLC boot 2019. Kita geser ke bawah dengan tombol keyboard ya. Di sini mouse ini belum berfungsi ya. Mouse ini belum berfungsi karena belum ada sistem operasi Windows di dalamnya. Mouse ini akan support ketika sudah masuk pada sistem operasi Windows. Nah, kita tekan ke bawah lagi, kita pilih mini Windows 10 64 bit ya. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Nanti bisa dibedakan ya. Nanti Anda bisa bedakan kalau awal tadi pakainya adalah Windows 10 yang ada di hard disk. Sekarang yang sedang di loading ini adalah Windows 10 mini Windows yang ada di flash disk ya. Jadi kita nggak bisa menginstal Windows 8 dengan sistem operasi yang ada di hard disk yang pada saat itu pakainya Windows 10 ya. Nggak bisa, harus kita memakai sistem operasi ya emergency yang ada di flash disk ini ya. Ini sedang loading ya, sistem operasi DLC boot ya, Windows mini Windows 10 yang ada di flash disk. Nah, seperti ini tampilannya. Beda kan dengan yang tadi ya. Ini yang tampil dari flash disk, dan tadi itu yang di awal itu Windows 10 yang ada di hard disk internal. Oke. Kita mulai, ini kita close aja. Nah, yang pertama kita mulai adalah kita buka disk PC ini. Kita perhatikan ada C, E ya, ini dan E ya. Ini berarti C-nya yang di datanya kita pindah-pindahkan, dan ini adalah tempat pemindahan data itu. Jadi nanti kita akan memilih C sebagai sasaran ya, karena memang penginstalan itu akan masuk ke C ya. Ini sasaran atau tempat menginstal Windows 8 nantinya. Ini kita close dulu dan kita masuk menggunakan Partition Wizard ini ya. Partition Wizard ini adalah tool atau aplikasi yang digunakan untuk memanage hard disk ya, untuk membuat partisi, untuk menambah partisi atau menghapus partisi yang ada itu ya. Untuk itu. Jadi ini yang F storage tadi sama E ini nggak boleh diapa-apain ya, nggak boleh di format sama sekali. Karena di sini adalah tempatnya data-data yang sudah ada ya. Bahkan yang di C itu tadi sudah kita pindahkan ke sini. Ya, ini nggak boleh diapa-apain nih ya. Jadi jangan Anda delete, jangan Anda format dan lain sebagainya. Yang paling penting untuk di format adalah C ya. C sama G ini yang di atasnya. Kalau C ke bawah nggak boleh ya. Ini di atas, kalau ada di hard disk Anda, kita klik kanan dan kita pilih delete. Kita yes aja. Kemudian yang C, kalau ada di hard disk Anda ya, kita pilih delete. Kita yes. Nah, kemudian di sini belum ada namanya ya. Kita klik kanan, kita pilih create. Nah, create, nanti dia akan menjadi huruf C ya, drive C ya. Itu defaultnya. Tapi kita bisa pilih
huruf-huruf lain ya. Ya kita pilih default aja, kita nggak usah rubah biar nanti menjadi C ya. Di C kemudian kita pilih oke. Nah udah C ya. Kemudian kita klik kanan juga, kita pilih set aktif gitu ya, set aktif. Nah, kemudian kita apply. Kita pilih yes. Oke ya, di sini sudah oke. Kita klik oke. Baik teman-temanku semua, kita mulai lagi ya. Kita dari sudah sampai kepada apply tadi ini ya. Dan ini adalah hasil dari create tadi ya. Nah, ini hasilnya. C sudah ada. F-nya jangan kita apa-apain, dan E juga jangan kita apa-apain. Biarkan saja. Jadi yang tadi kita rubah adalah C ya, yang kita modifikasi ya. Kita klik kanan lagi ya, dia sudah aktif ya, karena di sini sudah tertulis set inaktif ya, berarti di C ini sudah aktif. Kemudian kita close atau kita minimize juga nggak masalah ya. Nah itu udah. Kemudian langkah yang kedua adalah kita colokkan, kita tancapkan hard disk eksternal ini ya, yang ada file ISO Windows 8-nya, kita colokkan ke laptop ini ya. Kalau teman-teman mungkin sudah di copy ke hard disk ke hard disk internal ya, silahkan nanti dibuka ya. Karena saya masih ada di sini filenya, maka saya colokkan di sini. Saya colokkan biar nanti detect, kita buka. Nah, di sini ada. Nah, ini sudah kedetek di sini. Di sini saya sudah simpan file ISO ya. Namanya file ISO yang untuk menginstal Windows 8. Nah, di sini ya. Nah, ISO Windows 8 yang 64 bit, sesuaikan dengan tipe prosesor laptop Anda. Ini ada serial numbernya ya. Nah, kita buka aja di sini, kita minimize. Dan di sini adalah ada Windows 8 ya, Pro ya. Ini rilisan bulan Maret ya. Bulan Maret 2016 kalau nggak salah ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih mount as im disk virtual disk ya, mount as im disk virtual disk. Kita klik sini karena kita akan menginstal Windows 8 ya. Kita klik di sini saja, dan nanti dia akan menjadi drive G ya. Drive G ya, di sini kan terus drive G. Kita bisa rubah sebenarnya apa saja, tapi biarkan saja dia secara default akan menjadi drive G ya. Kita oke saja. Nah, setelah itu selesai, kita tarik ke bawah ini, scroll ke bawah, kita lihat G. Kita lihat G-nya sudah jadi apa belum ya, kita lihat dari sini lagi lah. Di sini ada nih drive G ya, CD drive ya, G ya. Jadi akan menjadi CD drive virtual ya. Kita buka saja di sini. Nah, ya, ini adalah file installer Windows 8 ya. Kita pilih English aja ya bahasanya ya. Ya, jangan kita pilih ini nggak paham Prancis apalagi ya. Kita pilih English ya. Kita pura-pura paham saja ya. Yang kita pahamnya memang sedikit-sedikit ada di sini ya. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita klik next, dan kita pilih install now. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan sudah membuka key-nya ya, kuncinya, serial numbernya di sini. Kita yang ada di atas ini kita copy ya, Windows 81 ini. Kita copy serial numbernya. Kita copy, kita minimize saja, kita paste di sini, paste, klik, nah itu ya. Kemudian kita next. Biarkan dia proses mencocokkan key-nya. Nah, kalau cocok maka dia akan muncul seperti ini ya. Kalau nggak cocok maka dia akan mengatakan bahwa nomor yang Anda masukkan itu salah. Kemudian kita pilih
I accept-nya itu kita pilih checklist-nya. Kita bikin checklist seperti ini, biar next-nya itu bisa kita klik. Kita pilih klik next. Dan kemudian kita pilih jangan upgrade ya, kita pilih custom install Windows Only ya. Ya, karena tadi kalau upgrade ya nggak bisa karena filenya sudah kita hapus semua ya. Kita pilih custom. Nah, kita pilih custom, kita pilih sasarannya adalah di drive 0 ini partisi 1 ya, jangan di partisi 2 nanti hilang semua ini data ada di sini ya. Nah, di sini nggak ada tulisan C, D, E, nggak ada ya. Di sini ada drive 0 semua ya. Dan drive 0 berarti yang hard disk internal itu namanya drive 0 ya. Bukan drive 2 ini adalah hard disk eksternal. Nah, kita pilih di drive 0 partisi 1 ya. Ya. Kita format format, kita oke. Nah, nanti akan jadi 2 partisi biasanya. Nah, oh ya, nggak ada ya. Tetap kita udah format, kemudian kita next ya. Ya, ini tetap menjadi 1 partisi ya. Kita pilih next. Kita pilih next. Nah, ini proses instalasinya. Proses instalasi ini memakan cukup banyak waktu ya. Karena kita menginstal Windows ini dari awal ya. Sengaja saya perlihatkan kepada Anda supaya Anda tahu bagaimana cara menginstal Windows itu dari awal. Padahal saya punya trik yang terbaru ya, bagaimana cara kita menghadirkan atau merecovery Windows itu tidak dari awal. Nanti saya akan perlihatkan kepada Anda pada video-video berikutnya. Kalau ini saya perlihatkan kepada Anda bagaimana cara menginstal dari awal yang memang cukup memakan banyak waktu ya. Tapi nggak masalah ya, memang kita harus paham dulu soal ini. Kalau kita sudah paham soal ini, maka wawasan atau pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu setelah ini kita akan bisa tahu ya. Tapi kalau ini kita nggak tahu, nggak dipelajari, maka ilmu-ilmu nanti yang kedua, yang ketiga yang lebih mudah ya. Bukannya lebih mudah ya, yang lebih mempersingkat waktu ya, itu kita nggak akan bisa memahaminya. Jadi ini kita pahami dulu, setelah itu nanti saya akan bagikan video-video lain yang lebih mempersingkat waktu bagaimana cara menginstal Windows 8 beserta seluruh aplikasinya ya, tidak selama waktu ini gitu ya. Oke, ini penginstalannya sedang berlangsung dan ini memang cukup memakan waktu lama, maka videonya akan saya cut dulu ya. Nanti saya akan kembali setelah ini videonya hampir selesai. Setelah prosesnya hampir selesai ya. Ini baru 13%. Ya, biarkan dia sampai ini ya, sampai ke bawah ini. Saya cut dulu dari sini. Baik teman-temanku semua ya, kita kembali ke laptop lagi ya. Kita lihat di sini prosesnya sudah hampir selesai ya. Ya, sudah pada tahap installing update ya. Ya, ini sudah sampai mau finishing up ya. Kita tunggu saja. Kita lihat saja dan kita tunggu sebentar lagi apa yang akan terjadi ya. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan merestart ya. Nanti setelah restart itu kita cabut flash disknya ya. Jangan lupa kita cabut flash disknya. Setelah restart itu kita siap-siap untuk mencabut flash disknya nanti ya. Nah, kita cabut aja flash disknya biar nanti dia boot melalui hard disk. Maaf ya, ini agak serak tenggorokan saya. Nah, dia sudah bisa boot dari hard disk internal ya. Ini sedang boot ya, dan dia akan mengkonfigurasi settingan-settingan dengan sendirinya ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah sampai pada tahap ini, kita ikuti saja, kita lihat hasilnya ya. Kita tunggu sebentar sampai masuk kepada tahap berikutnya ya. Ini instalasi belum selesai 100% ya. Ya, dia akan mencari, kemudian mencari device ready, kesiapan kesiapan perangkat dari laptop itu, biasanya seperti itu.
Nah itu ya, getting device ready ya, mencari kesiapan perangkat-perangkat yang ada di laptop ya. Dia sedang mempersiapkan fungsi-fungsinya perangkat-perangkat tersebut supaya bisa berfungsi dengan baik ya. Dia sedang mengenali ya. Nah sudah sampai 100%, kemudian dia akan sudah tulis getting ready, berarti udah hampir siap ya. Kesiapan dia untuk menghadirkan menu Windows 8 itu sudah hampir selesai. Nah ini kita sudah restarting ya. Kemudian dia setelah restart dia akan mengkonfigurasi kemungkinan ya. Nah, restart dulu. Nah restart, kita nggak perlu menekan apa-apa lagi di tombol keyboardnya ya, biarkan saja ya, dia akan merestart. Nah ini masih proses juga ya, belum selesai berarti ya, sedang mengkonfigurasi juga. Nah sampai pada tahap ini ya, kita bisa menamakan ya, ini harus diisi ya, PC name ini dengan apa saja ya. Ini sebagai contoh adalah living room PC ya. Ya kita bisa namakan apa saja ya di sini, terserah, bebas. Kalau saya akan menamakannya dengan Windows 8 Win 8 ya, titik 1 misalkan. Nah nggak boleh titik ya di sini ya, nah, muncul seperti itu. Win 8 ya, pakainya strip underscore ya, strip di bawah ini ya. Nah ini boleh ya, kita pindah Win 8 titik itu kemudian 1 ya, terserah ya, Anda mau namakan apa saja terserah, tapi ini saya namakan seperti ini ya. Nah kemudian kita pilih next. Nah kemudian kita pilih aja use express setting ya. Ya nanti kita akan setting, nanti settingan-settingan itu setelah Windows itu selesai. Kita pilih ini aja, use express setting. Kemudian di sininya username-nya kita pilih, kalau saya pilih user aja. Terserah Anda namanya siapa, mau kasih nama apa aja terserah. Kalau saya pilih user aja untuk yang lebih umum saja. Nah, user. Kemudian kita klik finish. Ya, ini adalah proses finalizing your setting ya. Proses akhir dari settingan Anda. Settingan kamu ini udah hampir selesai. Kita ikuti saja. Nah, sudah masuk ke high ya. Dia sudah menyambar kita ya. Dia sedang men-setting settingan lagi ya. Memang untuk penginstalan Windows itu yang lama di bagian ininya ya. Dia sedang menginstal beberapa aplikasi untuk Anda ya, itu seperti itu. Warnanya berubah-ubah ya. Ada hijau, ada biru ya. Itu menunjukkan proses sedang dilaksanakan oleh sistem ya, oleh Windows ya. Dia sedang memproses penginstalan aplikasinya. Oke, let's start ya. Kita sudah masuk ke sini ya.
Nah, di sini karena sekarang yang sedang ada Windows 10 ya. Ya, sekarang yang lagi sedang direkomendasikan adalah Windows 10. Maka di sini ada pernyataan atau rekomendasi kepada Anda untuk mengupgrade ke Windows 10 ya. Di sini kita ada pilihan upgrade ya. Dan di sini ini lebih jelas upgrade-nya, pilihannya, tulisannya ya. Tapi di sisi kiri ini ada tulisan do it later ya. Jadi kalau kita nggak mau mengupgrade ke Windows 10 ya, tadi kan kita sudah punya Windows 10 kemudian kita turunkan menjadi Windows 8 ya, kita jangan pilih ini ya. Kita pilih do it later saja. Kita pilih do it later. Oke. Kemudian Anda at your you can upgrade at your convenience ya. Jadi kita pilih ini saja ya. Nah, ini masuk ke Windows 8. Tampilan menunya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Kita klik yang munculnya seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, kita lihat tadi datanya masih aman nggak? Datanya itu ada di storage D dan storage F ya. Kita buka saja. Nah, kita sudah dari download di sini ya. Kita pindahkan di sini ya. Nah, ini datanya aman ya. Datanya sudah nggak hilang. Tadi kalau nggak kita pindahkan, maka data itu akan hilang semua ya. Kemudian setelah Windows ini selesai, kita install. Ini berarti proses install Windows itu sampai di sini selesai ya. Kemudian kita masuk tahapan berikutnya. Kalau saya, tahapan berikutnya adalah setelah menginstal Windows ini selesai, kemudian saya install beberapa aplikasi ya. Jangan banyak-banyak dulu, beberapa aplikasi saja. Saya install itu biasanya WinRAR-nya dulu. WinRAR saya install dulu untuk membuka beberapa aplikasi yang formatnya masih RAR, maka saya butuh ini. Install dulu ini, sesuaikan dengan versi Windowsnya. Windowsnya adalah Windows 64. Saya klik yes saja. Nah, ini sudah selesai ya. Yang kedua, langkah kedua adalah kita menginstal drivernya ya. Drivernya kita install dulu ya. Saya punya driver, silahkan sesuaikan dengan driver laptop Anda itu tipenya merek apa, tipenya apa, sesuaikan. Atau kalau saya memakai driver yang dari driver pack tool ya. Driver pack tool di situ ada, saya install aja karena nanti kita lihat drivernya itu masih banyak yang belum terinstall. Kita lihat di device manager ini ya, device manager ya, ini masih banyak ya, masih banyak yang belum terinstall ya. Di sini ya belum banyak. Dengan banyaknya driver yang belum keinstal, maka fungsi dari perangkat laptop ini belum maksimal ya, belum bisa dimaksimalkan ya. Harus kita install dulu biar di sini tidak ada tanda seru ya. Silahkan nanti kalian install sesuai dengan laptop kalian, cari di official websitenya drivernya Anda download ya. Atau kalau pengen lebih mudah lagi, kalau saya seperti ini. Nah, saya buka driver packnya ya, yang versi berapa ya, yang terbaru juga boleh. Misalkan saya buka yang versi inilah, yang versi 17 nah, yang versi 2014 saja saya buka. Ini saya buka, kemudian kita running driver packnya. Nah, itu kita close program. Nah, kita pilih cancel ya. Akan muncul seperti ini. Dia akan men-scan hardware yang cocok drivernya. Dia akan mencarikan driver yang cocok dengan tipe laptop ini.
kita cancel saja di sini kalau muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan install dan update ya. Nah, silahkan Anda pilih ini boleh atau pilih install ini boleh ya. Kalau saya pilih install and update ya. Nah, pilih install and update. Ini kita pilih install drivernya saja ya, atau pilih ininya juga boleh. Kalau saya biasanya ini enggak checklist semua. Kalau pilih-pilih yang penting-penting saja ya. Ya ini boleh lah. Codec pack saya enggak. Nanti saya akan install codec pack yang bukan dari sini. Flash player boleh, system libraries boleh. Ya ini juga enggak, ini enggak lah. Ini apalagi enggak nih, Aume ini, Silverlight juga enggak, Java Runtime saya biasa install. Dan untuk drivernya ini saya pilih semua ya, saya pilih semua. Kemudian kita klik Start Installation, kita pilih ini saja. Nah, dia akan menginstal semua perangkat driver yang diperlukan. Nah, ini adalah nanti setelah terinstall di sini akan menjadi bukan tanda seru lagi ya, dia akan dicarikan seperti itu. Nah, kita ikuti saja prosesnya, memang agak lama ya. Penginstalan driver itu memang agak lama ya, kita ikuti sampai selesai saja ya. Tapi karena ini sebagai contoh dan nanti terlalu lama Anda melihatnya, maka videonya akan saya cut ya, nanti saya akan kembali setelah nanti semua driver ini sudah selesai terinstall dengan baik. Oke, kita cut dulu ya. Baik teman-teman, ini proses install drivernya ini sudah selesai dengan menggunakan driver pack solution yang versi 14 ini ya. Ya, di sini ada beberapa driver yang belum terinstall. Rupanya dengan menggunakan driver pack yang versi 14 ini ada 2 driver yang belum terinstall. Ya, kita cancel dulu ini saja. Kita di sini ada pilihan driver pack ya. Do you want to restart to your computer now? Ya, kita pilih cancel ya. Kita pilih cancel dan ini kita tutup saja. Karena di sini ada 2 driver yang belum selesai, belum terinstall ya. Maka saya akan menggunakan lagi driver pack yang versi di atasnya ya. Yang versi di atasnya itu 2017 misalkan. Nah, yang versi driver pack ini ya, 17 ini ya. Saya akan gunakan ini untuk menginstal 2 driver ini yang belum terinstall. Kita running saja, kita pilihannya yes ya di sini ya. Pilih yes. Silahkan kalau Anda mau pakai driver pack ini boleh. Kalau Anda mau langsung mendownload driver dari official website laptop Anda ya, sesuaikan dengan merek dan tipenya, itu lebih bagus lagi ya, lebih tepat lagi ya. Kalau mau pakai ini juga silahkan, itu pilihan bagi Anda. Nah, ketika nanti muncul seperti ini di driver pack 2017 ini, kalau saya tidak memilih install automatically ya, saya milih expert mode ya di sini. Saya klik expert modenya. Nah, saya pilih secara manual karena nanti ada beberapa driver yang sebenarnya sudah terinstall dan saya nggak butuhkan, dan ada beberapa software yang sebenarnya saya nggak perlukan ya. Kita pilih ini close saja kalau muncul ini. Nah, kita pilih software ini ya. Saya nggak perlu ini Opera, saya nggak perlu. Jangan di Firefox nanti saja. Yandex apalagi saya nggak perlu ya. Nah, jangan dipilih install automatically, nanti ini akan terinstall ya. Ini sudah terinstall tadi ya. Install driver pack notifier saya nggak perlu. Ya, ini juga nggak perlu ya. Kalau di sini perlu silahkan Anda install, tapi kalau nggak perlu nggak usah. Kemudian security-nya ya nggak ada di sini. Kembali ke drivernya yang saya perlu saja ya.
yang install aja, ini perlu diinstal, ini saya install aja. Tapi yang nggak perlu nggak. Ini update ya, bolehlah, silahkan. Kemudian ini saya nggak perlu ya, ini nanti saja, ini nanti saja. Nah, ini sudah semua yang saya butuhkan ya. Baru setelah itu saya pilih yang paling bawah adalah install driver ya, jangan pilih yang di atas ya, jangan pilih ini, tapi pilihlah yang install driver ini ya. Ini sedang prosesnya untuk menginstal dua ini sedang diinstal. Ini prosesnya, kita lihat saja bagaimana prosesnya. Kalau mungkin di komputer Anda beda ya, jangan ikuti tahap ini. Jadi karena ini masih memerlukan banyak waktu, maka videonya saya cut dulu aja ya. Nanti saya akan kembali setelah selesai penginstalannya. Baik teman-temanku semua ya, proses instalasi driver dengan menggunakan driver pack 2017 ternyata sudah selesai. Dan semua driver ini sudah terinstall semuanya, sudah tidak ada yang tanda seru ya. Ini artinya drivernya sudah terinstall semua, yang artinya bahwa device atau perangkat dari seluruh perangkat di laptop ini sudah bisa dipergunakan dengan maksimal ya. Perangkatnya sudah bisa digunakan dengan maksimal. Maka kita klik finish, dan ini kita tutup aja, kita close. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada yang tanda seru yang seperti tadi itu ya. Di sini saya kebetulan laptopnya mempunyai dua VGA ya, ada VGA Intel dan VGA Nvidia ya, karena memang laptop ini laptop untuk keperluan editing ya. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian kita close. Kemudian langkah berikutnya biasanya saya akan menginstal, kita akan men-setting pada control panelnya. Kita klik di sini, kita pilih control panel ya. Kita pilih control panel. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih kategorinya menjadi small. Small icon. Kemudian yang pertama saya setting adalah Windows update-nya. Windows update-nya ini saya rubah change setting ya, dan saya pilih di sini untuk never check ya. Jadi dia nanti nggak perlu mengecek setiap saat ya. Kita pilih OK. Itu settingan saya. Kita back lagi. Kemudian saya pilih juga yang Windows Firewall-nya. Windows Firewall-nya kita rubah turn on-nya ini ya, menjadi turn off semua. Saya pilih seperti itu biasanya, turn off. Kemudian kita kembali lagi, kita back. Kemudian Windows Defender-nya ya, ini sudah tadi dinonaktifkan ya di Windows Firewall-nya ya. Jadi di sini Windows Defender-nya sudah mati ya, sudah nonaktif ya. Kemudian saya setting di mana lagi nih? Saya setting regionnya. Regionnya saya pilih sesuaikan dengan lokasi kita ya. Formatnya ini saya rubah menjadi format Indonesia lah. Di sini saya pilihnya adalah Indonesia. PKI ada nggak? Nah, Indonesia, formatnya nanti Indonesia. Kita apply dan kita pilih locationnya ini juga saya pilih Indonesia. Kita pilih Indonesia. Kita cari saja di sini HI Indonesia ini ya, Indonesia. Kita apply. Kalau ini nggak usah lah. Kemudian kita OK.
Kemudian setelah region saya pilih juga language-nya. Nah, language kalau mau ditambahkan silahkan ya. Kalau saya biasanya saya pilih apa namanya, di sini pilih add language saya, biar nanti bisa buat keyboardnya bisa buat ngetik bahasa tulisan Arab ya, huruf Arab. Maka saya pilih ini, kita klik 2 kali, saya pilih Saudi Arabia ya. Jadi nanti keyboardnya bisa untuk ngetik bahasa Arab, tulisan Arab ya di sini. Nah, sudah terlihat sini, maka keyboardnya nanti bisa difungsikan untuk ngetik huruf Arab. Ya. Kemudian kita klik lagi back, kita back lagi, kita kembali ke control panel. Control panel ini kayaknya sudah selesai ya. Kayaknya sudah selesai, itu yang saya setting itu di situnya. Windows Update sudah, ini sudah, ini sudah. Oke. Udah selesai di sini. Kemudian kita cocokkan kalendernya dan tanggalnya. Ya, kalendernya kita klik di sini. Change date and time setting ya. Kemudian saya pilih yang pertama adalah ini kan, di sini masih tertulis time zone-nya, ini time zone US dan Kanada. Saya rubah di sini sesuaikan dengan time zone waktu kita. Itu ada di 07 ya kalau nggak salah. Kita cari aja plus 07. Nah, ini plus 07 00 ya. Kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu baru kita cocokkan kalendernya. Change data and time. Ya, kita sesuaikan dengan hari dan jam pada saat ini. Pada saat ini adalah Maret 2022. Nah, ini jamnya belum sesuai, kita sesuaikan saja. Ini jam 3 ya, kita klik sampai jam 3:26 ya. Udah cocok seperti ini, kita oke. Kita oke juga. Nah, ini sudah selesai ya. Ini udah selesai. Nah, ini selesai. Kita refresh. Nah, berarti sampai di sini proses instalasi Windows sudah selesai. Ya. Proses instalasi Windows sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah menginstal aplikasi-aplikasi yang kita perlukan. Misalkan kita install Word, kita install CorelDRAW ya, kita install Word itu Office ya, kita install Office-nya ya. Yang perlu saja yang kita butuhkan. Jangan yang nggak perlu kemudian kita install, nanti akan memberatkan kinerja dari komputer kita. Oke, karena ini pelajarannya adalah pelajaran instalasi Windows 8, berarti sudah selesai ya. Nanti saya akan bikinkan video-video berikutnya ya untuk pelajaran lain ya. Jadi ini sudah selesai, berarti kepada teman-teman yang mau belajar instalasi Windows berarti sampai di sini cukup ya. Terima kasih ya. Ini Anda sudah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe dan pilih bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi dari channel saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.